الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Allah katakan Bapak Ibu dalam surah Al-Insan ayat 1, hal ata alal insan hinu minak dari lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak bisa disebut. Kenapa datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah disebut? Karena pada masa itu belum ada namanya alam ini, belum ada namanya langit dan bumi, Bapak Ibu. Jangankan namanya alam langit dan bumi, surga pun juga belum ada, neraka juga belum ada, aras lu kursi mahfuz juga belum ada, Bapak Ibu. Jangankan surga, neraka, aras lu kursi belum ada, nur saja juga belum ada. Jangankan nur, Bapak Ibu, Tuhan yang bernama dengan nama Allah pun juga belum ada. Yang ada itu cuma si Maha Ada. Kata-kata si Maha Ada juga belum ada. Berarti siapa yang ada, Ustaz? Yang ada hanya Dia. Kata-kata Dia pun juga tak pernah ada. Itulah masa yang gak pernah bisa disebut dan dianalisa. Disitulah letaknya kita heran. Yang heran itu yang aku, kata Allah. Paning aku, yang paning itu aku tuh. Sulit memahami itu ya aku. Tak masuk akal, Ustaz. Yang tak masuk akal itu aku. Kenapa? Karena aku belum bisa dikenal, belum bisa dibicarakan, belum bisa dianalisa dan disebut, karena aku masih dalam ini. Inilah masa yang tak pernah bisa disebut, tak pernah bisa dianalisa. Ini yang dalam keadaan kosong, dalam keadaan hampa. Kosong, hampa, jangan dibilang tidak ada, Bapak Ibu. Ya, ada itu. Jangan dibilang tidak ada. Kalau dia ada, kenapa tidak bisa disebut? Ya karena dia masih dalam keadaan batin, kosong. Ya, bukan dia tidak ada, tapi belum bisa dikenal, belum bisa disebut dia. Inilah yang Allah utarakan tentang rahasia dirinya kepada kita ini. Apa kata Allah? Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Kenapa Allah mengatakan dirinya aku? Ya, belum ada Allahnya situ. Aku perbendaharaan yang tersembunyi. Karena belum ada sesuatu selain aku. Belum ada nur kecuali aku. Belum ada langit dan bumi, surga dan neraka melainkan aku. Disitulah Allah mengatakan dia perbendaharaan yang tersembunyi. Itu disebabkan seluruh yang ada ini nanti asalnya, terbitnya, mencuratnya dari diriku sendiri. Wa ahbabtu an wa'rofa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Lalu aku ingin mengenal diriku. Siapa aku yang sebenarnya? Kalau aku ini Tuhan, siapa yang menjadi hamba? Kalau aku hamba, siapa yang jadi Tuhan? Aku ingin mengenal diriku. Wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Karena aku ingin mengenal diriku, maka aku tajalikan sesuatu itu dari diriku. Tajali itu aku nyatakan, aku zahirkan sesuatu itu dari diriku, supaya dia mengenal aku, bahwa sesungguhnya akulah yang wujud pada dirinya. Nah, saya ulangi lagi, kita ngajinya pelan-pelan aja. Aku tajalikan diriku
supaya dia mengenal aku, bahwa sebenarnya akulah yang wujud pada dirinya. Ketika itulah Allah mentajalikan dirinya, Allah menyatakan dirinya. Ketika Allah menyatakan dan mentajalikan dirinya dari dirinya sendiri, maka tajali dirinya dari dirinya sendiri, inilah yang disebut berupa nur. Tajali dirinya itu, kenyataan dirinya itu adalah berupa nur. Nur inilah cermin untuk memandang dirinya. Nur inilah tempat memandang nyata wujud dirinya. Bahasa perumpamaannya, aku ingin melihat diriku di luar diriku. Untuk melihat diriku di luar diriku, aku butuh cermin. Cermin itulah tempat memandang nyatanya diriku. Cermin diriku itu yang disebut namanya nur. Nah, sekarang saya mau nanya dulu, paham enggak Bapak Ibu bahasa itu? Ibu-ibu, bisa enggak ibu-ibu melihat wajah sendiri? Halo? Enggak bisa kan? Nah, lalu bagaimana supaya bisanya ibu-ibu melihat wajah ibu-ibu? Pakai cermin. Cermin itulah alat untuk memandang diri. Berarti ibu-ibu memandang diri di luar diri. Untuk memandang diri di luar diri butuh cermin. Cermin itulah tempat memandang nyatanya diri. Itu kiasnya, itu perumpamaannya. Tapi kenapa ketika ibu tidak bercermin, tegak sini ibu sendiri, lalu lihat wajah sini, nggak bisa? Karena diri ibu itu memang hakikatnya itu adalah tiada. Nah, baru kita bisa melihat diri setelah kita bercermin di luar diri. Kalau kita sudah bercermin di luar diri, maka disitulah kita mampu memandang akan diri kita. Contohnya, contoh, ketika ibu tadi mau pergi ke masjid kan bersolek itu kan, berkeliling Siti kan, nampak nggak diri Ustadz tadi itu di dalam cermin itu ketika ibu pakai lempong Siti, pakai bedak, pakai jilbab tadi? Kenapa tak nampak? Ketika bapak ibu bercermin tadi di rumah, bapak ibu bisakah melihat diri Ustadz? Kan pertanyaannya. Ya, tak bisa melihat diri Ustaz di situ, tak nampak diri Ustaz di cermin itu. Kenapa tak nampak diri Ustaz di cermin itu? Karena yang bercermin itu adalah Bapak Ibu. Kalau diri Bapak Ibu yang berdiri di depan cermin, tentu yang nampak diri Bapak Ibu. Di Ustaz kan tak pernah nampak, karena Ustaz nggak bercermin. Paham tuh? Nah, lihat, Allah cuma yang ada. Allah cuma yang wujud. Kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, lalu Allah ingin melihat dirinya, dia butuh cermin. Cermin itu untuk memandang dirinya. Kalau dia cuma yang ada, lalu siapa yang terlihat pada cermin itu? Halo? Ulang lagi nih ya. Hah? Kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, lalu dia cuma yang bercermin. Ketika dia bercermin, siapa yang nampak di dalam cermin itu? Yang nampak itu tentu dirinya Allah. Sekarang mana yang dikatakan cermin Allah? Ya, mana yang dikatakan cermin Allah? Yang dikatakan cermin Allah itu inilah nur tadi. Agak-agak bingung setelah Bapak Ibu masih pagi masih baru rumah. Ya. Yang dikatakan cermin Allah itu adalah nur. Ini yang Ustadz maksud, Allah melihat dirinya di luar dirinya. Di luar dirinya itu yang disebut namanya nur. Nur inilah cermin untuk memandang akan wujud dirinya.
Paham ya Bapak Ibu situ dulu? Nah, kita melakukan tanazul ke bawah nih, dari atas ke bawah bermuda. Nah, jadi ketika Allah ingin melihat dirinya, maka dia mentajalikan dirinya dari dirinya sendiri. Tajali dirinya dari dirinya sendiri itu yang berupa nur. Nur inilah tempat memandang nyatanya wujud dirinya Allah. Nah, nur saja dulu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita nur. Lihat. Ketika dia telah mentajalikan dirinya berupa nur, karena nur ini asalnya dari dirinya sendiri, maka disebutlah namanya nur ilahi. Disebut namanya nur ilahi. Kenapa dikatakan namanya nur ilahi? Karena nur itu terbitnya asalnya daripada dirinya sendiri, maka disebut namanya nur ilahi. Itu yang pertama. Yang kedua, karena nur ini tempat memandang wujudnya, nur ini tempat memandang rupanya, nur ini tempat memandang wajahnya, maka ketika itu disebut juga namanya dengan Nur Muhammad. Bisa Bapak Ibu memahami itu? Nah, disebut Nur Ilahi karena memang asalnya daripada Tuhan, daripada dirinya sendiri. Disebut namanya Nur Muhammad karena nur ini tempat memandang wujud dirinya Tuhan, maka disebut namanya Nur Muhammad. Karena nur Allah, nur ilahi dengan Nur Muhammad ini esa, tunggal, tiada berbilang, dua yang tiada bercerai, maka disebutlah namanya dengan Ahmad. Disebut namanya dengan Ahmad. Ahmad itu nih Ahmad. Nah. Apa hurufnya tuh Bu? Alif, Ha, apa lagi? Mim, Dal. Nah, maka disebut namanya Ahmad. Nah, Ahmad itu maknanya Allah Muhammad. Nah, alif Ha itu Allah, Mim Dal ini Muhammad. Maka Allah Muhammad itu yang disebut namanya dengan Ahmad. Nah, inilah yang dikatakan bahwa Ahmad itu nama batinnya tuh, diri yang batin. Nah, sedangkan Allah itu nama diri yang zohirnya. Sedangkan Muhammad itu nama wujud dirinya. Ketika Bapak Ibu sudah paham, dia telah mentajalikan dirinya berupa nur yang disebut namanya Nur Ilahi atau Nur Muhammad, maka nur inilah baru sempurna dia menjadi sekalian alam. Disitulah letaknya Allah mengatakan Allah nurus samawati wal ard. Allah itu adalah nurnya langit dan bumi. Sekarang kalau Allah itu adalah nur itu sudah jadi langit dan bumi, maka Bapak Ibu tak perlu payah-payah mencari nur, ya, karena nur itu sudah menjadi sekalian alam semesta, telah menjadi langit dan bumi. Namun kesempurnaan untuk memandang nur pada alam semesta, pandanglah pada diri Bapak Ibu yang disebut namanya dengan insan. Sekali lagi,
Bapak Ibu tak payah lagi mencari namanya nur, karena nur itu sudah menjadi alam semesta, sudah menjadi sekalian langit dan bumi. Namun untuk memandang nur Muhammad itu atau nur Allah itu pada alam semesta, memandangnya kepada insan. Insan inilah tempat memandang nyatanya Muhammad. Muhammad itu tiada lain nyatanya Allah itu sendiri. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah al-insanu siri wasiri sifati wasifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, sifatku itu tiada lain adalah aku. Rupanya rahasia Allah itu sudah betul-betul nyata pada diri Bapak Ibu. Diri Bapak Ibu itu disebut namanya rahasia Allah. Kenapa diri Bapak Ibu dikatakan rahasia Allah? Apa maksudnya? Diri Bapak Ibu dikatakan rahasia Allah itu karena diri Bapak Ibu itu sebenarnya tempat memandang nyatanya zat Allah, nyatanya sifat Allah, nyatanya asma Allah, dan nyatanya af'al Allah. Jadi diri Bapak Ibu dikatakan sebagai rahasia Allah, itu maksudnya diri Bapak Ibu itu tempat memandang nyata zatnya Allah, sifatnya Allah, asmanya Allah, dan af'alnya Allah. Pertanyaannya, kalaulah diri kita tempat memandang nyatanya zat Allah itu pada insan, kemana memandangnya? Kalaulah sifat diri kita ini tempat memandang sifatnya Allah pada insan, kemana pula tempat memandangnya? Kalaulah untuk memandang asma Allah memandangnya pada insan, maka asma Allah pada insan, kemana tempat memandangnya? Kalaulah af'al Allah itu tempat memandangnya kepada insan, lalu af'al Allah pada insan, kemana tempat melihatnya? Untuk melihat, untuk memandang dan menyaksikan af'al Allah, perbuatan Allah pada insan, memandangnya itu adalah nyata pada tubuh. Jadi tubuh Bapak Ibu, perbuatan Bapak Ibu itulah tempat memandang nyatanya perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat. Ya? Kullu min indillah. Ini dalil-dalilnya. Kullu min indillah. Nah, katakanlah tiap-tiap sesuatu itu datangnya daripada aku. Ma indakum yanfadu. Ma indakum yanfadu. Wa ma indallah baqi. Apa yang ada pada sisi dirimu itu tiada, fana, lebur, dan apa yang ada pada Allah itulah yang abadi, yang kekal. Makanya untuk memandang fi'il Allah itu, pandanglah kepada tubuh. Tubuh kita inilah tempat nyatanya memandang perbuatan Allah. Yang kedua, untuk memandang asma Allah pada insan, tempat memandangnya pada insan, itulah yang disebut namanya dengan hati. Hati itulah tempat memandang asmanya Allah. Yang ketiga, untuk memandang sifat Allah pada insan,
Maka tempat nyatanya memandang sifat Allah pada insan nyatalah pada ruh. Terakhir, tempat nyatanya memandang zat Allah pada insan itu nyatalah pada sir. Rahasia itu dia. Maka af'al Allah nyata pada tubuh, asma Allah nyata pada hati, sifat Allah nyata pada ruh, zat Allah pada sir. Kumpulan af'al, asma, sifat dan zat ini yang nyata pada tubuh, hati, ruh dan sir, inilah yang dikatakan wujudullah. Adalah wujudnya Allah, wujud Allah. Disitulah dikatakan al-insan hakikatullah. Al-insan hakikatullah. Al-insan hakikatullah. Al-insan ainullah. Al-insan mir'atillah. Insan itulah hakikatnya Allah. Insan itulah kenyataan Allah. Insan itulah cermin untuk memandang nyatanya wujud Allah. Disitulah rahasianya tadi. Man arafa nafsahu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa rabbahu fasahal jasad. Siapa yang telah mengenal dirinya, pasti dia mengenal akan rohnya. Apa maksudnya siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal rohnya? Karena diri Bapak Ibu itu tempat memandang nyatanya wujud Allah. Karena diri Bapak Ibu tempat memandang nyatanya wujud Allah, maka disebutlah dengan bahasa kiasnya al-insan hakikatullah. Insan itulah tempat nyatanya sebenar-benarnya memandang Tuhan itu. Itulah sebabnya kata Rasul, mencari dan menemui Tuhan itu jangan kemana-mana, namun cari dan temuilah pada diri sendiri. Nah, siapa yang telah berjumpa dengan dirinya, siapa yang telah bersuah dengan dirinya, dipastikan dia telah berjumpa dan bersuah dengan Allah. Karena dirimu itu tiada lain adalah aku. Kalaulah dirimu itu tiada lain adalah aku, itu sebenarnya dirimu itu adalah aku tuh. Karena aku cuma yang wujud. Kalau aku cuma yang wujud, tak ada wujud yang lain, tak ada wujud yang lain, tak ada wujud siapa-siapa. Maka yang ada secara mutlak itu ya aku. Nah, lihat. Kalau tak ada wujud yang lain, maka wujud mutlak itu tidak lain adalah Allah. Kalaulah Allah wujud yang mutlak, dikatakan mutlak itu Bapak Ibu, tak ada wujud yang lain. Kalau masih ada wujud yang lain selain Allah, berarti belum dikatakan Allah itu wujud mutlak. Masih ada pembandingnya tuh. Masih ada pembandingnya. Sekarang Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada semata-mata. Kalau Allah cuma yang wujud, yang ada semata-mata, tidak ada pembandingnya, itu artinya segala yang wujud, segala yang ada pada sekalian alam semesta dalam bentuk rupa yang berbeda, dalam bentuk wujud yang lain, itu tiada lain nyatanya aku. Subhanalladzi khalaqal asya wa huwa ainuhu. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu, pada dia nyata pada sesuatu. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu, padahal
Yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu, padahal dialah yang sesuatu itu. Yang menjadikan diri itu yang jadi diri, yang menjadikan insan itu yang jadi insan, yang menjadikan nur itu yang jadi nur, yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam. Walaupun orang mengatakan diri bapak ibu orang, namun orangnya bapak ibu bukanlah kenyataan diri bapak ibu. Walaupun manusia mengatakan bapak ibu manusia, namun manusianya bapak ibu bukanlah kenyataan diri bapak ibu. Kalaulah orang dan manusia bukan kenyataan diri kita, siapa sebenarnya orang dan manusia itu? Kalau bukan kenyataan diri kita, manusia dan orang itu kenyataan dirinya Allah. Disitulah letaknya Allah itu bersifat jaiz, bersifat harus. Kalau Allah mengatakan dirinya insan, Allah mengatakan dirinya manusia, Allah mengatakan dirinya orang, Allah mengatakan dirinya sesuatu, ada orang yang protes tuh? Ada orang yang marah? Mana ada orang yang protes yang marah? Aku cuma yang ada, aku Allah. Tapi kalau bapak ibu mengaku-ngaku Allah, ayo bangi orang nih bapak ibu. Nah sekarang Allah menyatakan yang menjadikan insan itu akulah yang insan itu. Disitulah dikatakan Allah, wa khalaqal insan ala surati rahman. Wa khalaqal insan ala surati rahman. Nah, dialah yang menciptakan insan sesuai gambaran Ar-Rahman. Ar-Rahman itu siapa? Allah. Insan itu gambaran aku. Kalaulah insan itu gambaran aku, insan itu sebenarnya aku tuh. Dan nyata anak bapak ibu tuh memandang Allah tuh. Ala nyata atau alun? Alun ala alun. Ulang lagi bapak ibu. Kalau nyata belum boleh pulang lagi. Ya. Kalau nyata kok pulang lah habis ngaji. Memandang Allah itu mesti sehabis-habis pandang. Apa maksudnya memandang Allah itu sehabis-habis pandang? Jangan terpandang ada yang lain lagi. Pandanglah di balik yang dipandang itu, maka nyatalah Allah di situ. Kalaulah bapak ibu memandang sesuatu itu dengan mata, lalu apa yang dilihat oleh mata nyata, jelas dan terang, maka Allah itu lebih nyata, lebih jelas dan lebih terang daripada apa yang dilihat oleh mata. Nah, soalnya lagi, kalau mata ini mampu memandang sesuatu itu nyata, wujud, terang dan jelas, Allah itu lebih nyata, lebih wujud, lebih jelas daripada apa yang dipandang oleh mata. Lalu bagaimana cara memandang Allah itu betul-betul lebih nyata daripada apa yang dilihat oleh mata? Memandangnya itu dengan hati. Zohirun Rabbi fi batni abdi. Zohirun Rabbi fi batni abdi. Nyatanya Tuhan itu dalam pandangan batin hamba. Nah, maksudnya gini, nyatanya Allah tuh bisa Allah terlihat nyata, terang dan jelas dalam pandangan hati bapak ibu. Berarti memandang Allah itu bukan dengan ini. Memandang Allah itu dengan pandangan hati. Caranya bagaimana? Hapuskan sekalian alam.
dalam pandangan hati, maka nyatalah Allah itu pada segala yang wujud. Kalau alam telah hapus, kalau alam telah lenyap, kalau alam telah tiada, maka ketika itu nyatalah Allah itu yang wujud pada segala yang ada dalam pandangan hati. Ketika telah nyata Allah itu dalam pandangan hati, dia cuma yang ada, dia cuma yang wujud. Ketika itu pandangan hati menghantarkan ke pandangan yang zahir nih. Pandangan dalam menghantarkan kepada pandangan luar. Itu artinya Bapak Ibu itu mesti memandangnya dari dalam ke luar, jangan dari luar ke dalam. Contoh, nih. Ini gambar apa nih? Nah, maksud Ustadz, jangan membiasakan memandang dari luar ke dalam, tapi biasakan memandangnya dari dalam ke luar. Sebabnya apa? Mata luar ini buta. Mata ini buta nih Bapak-bapak. Maksudnya mata ini bukan melihat. Mata ini cuma alat untuk melihat. Nah, contohnya, lihatlah teman kita yang telah almarhum dan almarhumah. Ada matanya, lalu datang kita ke tempat dia. Bu, ya Bu lah Bu, itunya. Bisa tak lihat? Kenapa tak lihat? Padahal dia punya mata. Hah? Ada darunya lagi, ya tuh. Makanya mata ini buta, ini cuma alat melihat. Kalau mata ini alat melihat, lalu siapa yang melihat pada mata itu? Hah? Yang melihat pada mata itu namanya si basar. Basar. Siapa basar itu? Basar itu Allah. Maka memandanglah dengan pandangan Allah. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.